Pemirsa, warga Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat mulai meninggalkan rumah mereka lantaran terendam banjir yang tidak kunjung surut. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam wilayah Pasir Putih, Sawangan, dan wilayah Bulak Barat, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Sudah 5 bulan kawasan ini terendam banjir dan tidak juga surut. Bahkan kawasan ini kini bagaikan setu. Luapan air dari aliran Kali Pesanggerahan akibat longsoran sampah dari TPA Cipayung menutupi hampir seluruh permukaan tanah hingga merendam rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumahnya lantaran tidak lagi dapat ditempati karena banjir yang tak kunjung surut. 7 keluarga terdampak banjir harus memilih mengontrak di tempat yang lebih aman. Warga berharap bantuan dari pemerintah Kota Depok agar mereka dapat kembali ke rumahnya masing-masing. Udah 5 bulan ini parah. Oh, udah 5 bulan ini? Ya. Pak, kalau kondisi rumahnya Bapak sendiri sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Ya udah hancur. Udah nggak berbentuk rumah karena udah ditimbun sampah dari pengangkatan sampah dari jembatan. Sepekan lebih banjir masih merendam ribuan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir terus merendam akibat jebolnya beberapa tanggul dan kiriman banjir dari kabupaten tetangga yang membuat Sungai Walenai terus meluap. Ribuan rumah di 4 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terendam banjir hingga 1 meter lebih. Warga korban banjir mengalami berbagai kesulitan dari transportasi hingga krisis air bersih. Akibat beberapa tanggul jebol diperparah dengan kiriman air dari kabupaten tetangga, menyebabkan air banjir terus menggenangi permukiman warga. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir. Pada tanggal 4-5 terjadi lagi hujan lebat di wilayah Sungai Walenai dan Sungai Bila yang menyebabkan terjadi banjir untuk daerah aliran Danau Tempe seperti Kecamatan Bilawa, Tanah Sitolo, Tempe, dan Sabamparu. Nah, ini yang sekarang masih terjadi kenaikan air di 4 kecamatan dan terdampak 35 desa dan kelurahan. Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya Kota Batu Raja, dikepung banjir akibat hujan deras yang melanda sejak Senin malam. Banjir juga diperparah dengan meluapnya aliran Sungai Ogan yang membelah Kota Batu Raja. Inilah pantauan udara Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan usai hujan deras yang mengguyur wilayah Oku dan sekitarnya. Akibat hujan deras yang lebih dari 9 jam, banjir juga diperparah meluapnya aliran Sungai Ogan yang membuat ratusan rumah warga serta sekolah dan perkantoran terendam banjir sejak Selasa kemarin. Aktivitas warga di beberapa tempat pun nyaris lumpuh, bahkan sejumlah jembatan gantung putus, sementara jembatan Ogan 2 di Jalan Lintas Sumatera nyaris terendam. Warga mengaku banjir kali ini merupakan terparah sejak beberapa tahun terakhir. Masuk ke tempat kita ini kurang lebih subuh tadi, Pak. Subuh ya, Pak? Ya, subuh tadi baru sampai pelataran ini masih sedikit. Sekarang sudah setinggi lutut, sudah hampir 50 cm masuk dalam rumah. 50 cm. Ini disebabkan apa, Pak? Banjir. Pertama, hujan yang lebat. Kemudian yang kedua, banyak kiriman air yang dari daerah Ulogan. Sungai Ogan ya, Pak? Sungai Ogan, meluapnya Sungai Ogan. Berapa jam, Pak, semalam hujan? Hampir semalam. Hampir semalaman? Ya, hampir semalaman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku mencatat 1.695 rumah warga terendam air dan ratusan kepala keluarga mengungsi. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah seiring semakin meningkatnya debit air Sungai Ogan. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Diduga sudah lapuk, tembok rumah setinggi 3 meter di Purwokerto, Jawa Tengah roboh dan menimpa 4 orang anak. 1 korban tewas di lokasi kejadian.
Kesedihan mewarnai orang tua korban saat berdoa di depan makam putrinya yang meninggal dunia akibat tertimpa tembok roboh. Korban Adzana Nazira Imansyah tertimpa tembok pagar rumah tetangganya di Kelurahan Karangklesem, Banyumas, Jawa Tengah. Pasca kejadian, jenazah bocah 8 tahun itu pun langsung dimakamkan di TPU Karangklesem. Kejadian bermula saat korban bersama 3 rekannya pulang dari mengaji, kemudian bermain di jalan yang berada di balik tembok. Tiba-tiba tembok pagar setinggi 3 meter dan panjang 12 meter roboh hingga menimpa 4 orang anak. 1 anak tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya selamat. Pulang ngaji, Pak? Ya, mau ngajinya di sini. Lewat gitu. Ya, pada mau beli jajan terus ke sini. Terus tiba-tiba roboh aja gitu. Tadi sih ada sepeda. Untung anaknya masih di sana. Terus yang ketimpa berapa? 4. Yang di rumah sakit 3. Oh, yang meninggal 1. Iya, 1 di ortopedi, 2 di tadi keluarganya. Meninggal 1. Posisinya yang meninggal di mana kemarin tuh? Di sini, wong darah sana situ. Enggak, artinya ketimpanya di sini. Ketimpa. Iya, berarti paling ujung. Di sekolah ini paling beban paling berat. Petugas dibantu warga mengevakuasi 2 pekerja yang tertimpa tembok bangunan di Kampung Nagan Kidul, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Menurut warga, kedua korban merupakan tukang bongkar bangunan yang sedang merenovasi rumah tersebut. Akibat insiden, 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menderita luka-luka. Petugas dibantu warga mengevakuasi 2 pekerja yang tertimpa tembok bangunan di Kampung Nagan Kidul, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Kedua korban merupakan tukang bongkar bangunan yang sedang merenovasi rumah tersebut. Akibat insiden, 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menderita luka-luka. Video pasien membludak di ruang IGD RSUD Dr. Abdullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral. Dalam video berdurasi 34 detik, kondisi ruang IGD penuh pasien anak-anak hingga lanjut usia yang membutuhkan penanganan cepat. Bahkan sebagian pasien tidak kebagian tempat tidur dan harus dirawat menggunakan kursi roda dengan selang infus masih terpasang. Pihak rumah sakit mengakui adanya peningkatan pasien di IGD sejak 6 bulan terakhir dengan jenis penyakit yang berbeda, mulai dari demam berdarah serta infeksi saluran pernapasan atas. Berdasarkan data di RSUD, kasus demam berdarah mencapai 492 kasus sejak Januari lalu. 6 bulan terakhir ini IGD kita dalam kondisi yang penuh, ya. Jumlah normalnya adalah 60 tempat tidur, tapi kunjungan dalam 24 jam itu bisa 200 sampai 250 pasien per hari. Sementara berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kasus DBD di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari kurun waktu Januari hingga Maret 2024 ini, terdapat 1.452 kasus penyakit DBD di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.